Selamat pagi, para detektif cilik. Ini saya masih detektif aroma yang paling andal. Hari ini, kita akan memecahkan misteri besar. Bagaimana cara kita mencium bau? Alat deteksi utama kita adalah hidung. Ini dia gerbang utama tempat udara masuk. Dan petualangan aroma dimulai. Nah, hidung kita ini punya dua tugas penting. Pertama tentu saja, untuk mencium berbagai aroma. Kedua, sebagai penyaring udara super canggih. Coba perhatikan. Udara dan semua molekul aroma itu masuk lewat dua pintu gerbang, yaitu lubang hidung kita. Begitu masuk, mereka akan disambut oleh barisan penjaga yang sangat sigap. Ini adalah rambut hidung. Anggap saja mereka seperti polisi yang menjaga pintu masuk. Tugas mereka adalah menyaring debu, kotoran, bahkan kuman-kuman kecil, supaya tidak lolos dan masuk ke paru-paru kita. Selain rambut hidung, ada juga lapisan lendir atau yang biasa kita sebut ingus. Jangan dianggap jorok ya. Lendir ini seperti lem super lengket yang efektif banget, menangkap partikel-partikel kotoran yang berhasil lolos dari saringan pertama. Tidak cuma itu, hidung juga berfungsi seperti penghangat. Udara dingin dari luar akan dihangatkan dulu di dalam hidung, supaya paru-paru kita tetap nyaman. Kalau udaranya kering, hidung juga akan melembabkannya. Hebat kan? Tapi, kalau ada penyusup yang mengganggu dan bikin gatal, hidung punya cara ampuh untuk mengusirnya. Hachi! Kita akan bersin dengan kencang untuk membersihkan semua gangguan itu. Sekarang, kita masuk ke misi utama kita. Deteksi aroma. Aroma itu sebenarnya adalah partikel-partikel kimia yang sangat kecil, melayang-layang di udara seperti serbuk ajaib. Nah, di bagian paling atas rongga hidung kita, ada sebuah area rahasia yang sangat istimewa. Area ini khusus untuk mencium bau. Disinilah markas para detektor super kita berada. Namanya sel reseptor penciuman. Mereka seperti antina-antina kecil yang super sensitif. Setiap sel reseptor ini punya bentuk yang unik dan spesifik. Bayangkan saja, seperti gembok dan kunci. Setiap molekul aroma adalah kuncinya, dan setiap sel reseptor adalah gemboknya. Ketika sebuah molekul aroma yang bentuknya pas bertemu dengan reseptor yang cocok, klik, terjadilah sebuah koneksi. Saat itu juga, sebuah sinyal listrik akan terkirim. Sinyal ini langsung melesat secepat kilat melalui sebuah kabel super cepat yang disebut saraf olfaktori. Kemana tujuannya? Tentu saja ke pusat komando kita, yaitu otak. Sinyal itu akan tiba di area khusus penciuman di dalam otak. Disinilah keajaiban terjadi. Otak akan langsung menerjemahkan sinyal tersebut. Misalnya, sinyal ini cocok dengan data aroma bunga mawar. Dan seketika kita tahu bahwa kita sedang mencium wangi mawar. Yang lebih keren lagi, otak kita punya perpustakaan aroma yang sangat besar. Seperti lemari arsip raksasa, otak bisa menyimpan dan mengingat ribuan jenis aroma yang berbeda. Ternyata, aroma dan rasa itu sahabat karib. Mereka selalu bekerja sama. Saat kita makan, uap aroma dari makanan akan naik dari mulut ke rongga hidung. Aroma inilah yang membuat rasa makanan jadi jauh lebih lengkap dan nikmat. Pernahkah kamu merasa makanan jadi hambar saat hidungmu mampet karena pilek? Nah, itu karena molekul aroma dari makanan tidak bisa mencapai sel reseptor di hidungmu. Akibatnya, otak tidak mendapat informasi lengkap. Dan makanan pun terasa tidak seenak biasanya. Hidung kita juga seorang detektif bahaya yang sangat waspada. Hidung bisa mencium bau gosong dari masakan yang terbakar atau bau gas yang bocor. Jauh sebelum kita menyadarinya, aroma berbahaya ini akan segera mengirimkan sinyal peringatan darurat ke otak. Otak pun langsung memerintahkan kita untuk bertindak cepat. Misalnya, segera mencari sumber bau atau lari ke tempat yang aman. Selain itu, aroma punya kekuatan super untuk memicu ingatan. Mungkin aroma kue yang baru matang langsung mengingatkanmu pada nenek, atau wangi hujan di tanah bisa membawamu kembali ke kenangan masa kecil. Aroma juga sangat kuat dalam memengaruhi perasaan kita. Wangi bunga bisa membuat kita merasa tenang dan bahagia. Sementara bau tak sedap bisa membuat kita merasa tidak nyaman. Lalu, bagaimana cara kita merawat detektor aroma super ini? Pertama, jaga kebersihan hidung. Tapi ingat, jangan mengupil terlalu dalam atau terlalu keras, karena bisa melukai bagian dalamnya. Kedua, usahakan selalu menghirup udara yang bersih. Jauhi asap rokok dan polusi udara, karena partikel-partikel jahat itu bisa merusak sel-sel reseptor penciuman kita yang sensitif. Saat kita pilek, lendir yang banyak akan menutupi sel reseptor sehingga kita sulit mencium bau. Tapi jangan khawatir, sel reseptor kita bisa pulih dan tumbuh kembali. Terakhir, latih terus hidungmu. Coba cium berbagai macam aroma setiap hari, seperti aroma kopi, bunga, buah, atau rempah-rempah. Ini akan membuat kemampuan penciumanmu semakin tajam. Hidungmu adalah alat yang sangat luar biasa. Kita hanya punya sekitar 400 jenis reseptor penciuman, tapi dengan kombinasi yang hebat,
kita bisa mengenali dan membedakan ribuan, bahkan triliunan aroma yang berbeda. Jadi, kita ringkas sekali lagi misi kita hari ini. Molekul aroma masuk melalui hidung, disaring, lalu ditangkap oleh sel reseptor yang mengirim sinyal ke otak untuk diartikan. Fungsi utamanya, filter udara dan detektor aroma. Terima kasih sudah bergabung dalam misi detektif aroma hari ini. Teruslah menjelajahi dunia yang penuh dengan aroma menakjubkan ini menggunakan hidungmu. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.